Baik, terima kasih Mbak Neni Makmun. Ada banyak pengalaman Mbak Neni yang kita bisa ambil untuk dijadikan teladan, saya pikir. Nih ada banyak teman-teman yang japri saya juga nih Mbak. Nih gimana kalau mau publis buku apa segala macam, lama nggak prosesnya lain sebagainya. Saya pikir siapa-siapa yang ingin bertanya sekarang kita buka sesi untuk tanya jawab ataupun berdiskusi. Silakan raise hand. Kalau mau live bertanya kita izinkan, silakan buka kamera dan memperkenalkan diri. Kita persilakan ini nanti disebutkan nama asal instansi dan kemudian ditujukan kepada siapa. Baik, Ibu, oke maaf. Bapak Arif, ini Bapak Arif dari DKI Jakarta. Kami persilakan. Setelah itu nanti Ibu Khairul ya. Sementara masih dua dulu. Silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya, Ibu Moderator. Suatu materi yang luar biasa malam ini. Nama saya Arif Wahidayat dari Jakarta, guru SD di daerah Jakarta. Yang saya mau tanyakan itu adalah kan, saya mau buat buku antologi siswa gitu ya Bu ya. Tapi seperti yang tadi saya dengar itu kan harus memiliki tema, sedangkan untuk menentukan tema atau membuat anak-anak mengikuti tema yang kita inginkan kan tidak begitu mudah gitu loh. Kalau saja kita berikan kebebasan kepada para siswa untuk membuat sebuah naskah ceritanya masing-masing, walaupun tidak sesuai dengan tema yang kita harapkan, apakah itu bisa dimasukkan dalam kategori buku antologi walaupun tak bertema gitu Bu? Seperti itu Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kita tampung dulu penanya kedua. Silakan, Ibu Khairul Bariyah dari Unimed ya. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Izin bertanya ya, Mbak Moderator, kepada kedua pemateri kita. Yang pertama itu kepada Ibu Ayu sendiri. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama itu bagaimana menemukan suatu ide yang cemerlang dalam menulis buku antologi ini, di mana kita itu sendiri tidak memiliki banyak pengalaman yang akan bisa kita jadikan sebagai sumber ide. Lalu yang kedua, bagaimana ya Mbak diminati dan dibaca banyak orang agar ketika terbit itu nggak langsung dilupakan. Nah, bagaimana cara kita itu memelihara eksistensi tulisan kita agar tulisan kita itu bisa juga menjadi motivasi bagi pemuda dalam generasi emas 2045. Lalu pertanyaan selanjutnya saya tujukan kepada Ibu Neni, yaitu umumnya kan kita ketahui bahwa ide itu dapat hadir kapanpun dan dimanapun. Sehingga saat menulis, kita itu kebingungan memilih ide-ide yang muncul. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana mengkonsistenkan antara tema tulisan yang akan kita buat dengan kumpulan ide-ide yang udah kita temukan, agar pesan tulisan itu dapat tersampaikan kepada pembaca. Mungkin itu dari saya, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih Bu Khairul Bariyah dan kita mungkin tampung satu lagi pertanyaan untuk dikembalikan kepada narasumber. Siapa lagi mungkin yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Tadi ini ada juga dikirim ke chat room ya. Oke, baik. Menunggu yang lain barangkali langsung saja Mbak Dewi atau Mbak Neni duluan nih untuk merespon pertanyaan dari para peserta. Silakan Mbak. Mbak Dewi, silakan Mbak Dewi. Ini sudah sangat
pengalaman dalam menghandle berbagai macam buku. Kurang lebih mungkin di Askia sendiri sekitar 70 buku dihandle oleh beliau. Jadi kayaknya Mbak Dewi yang lebih terjun ke lapangan nih, sering ke lapangan. Saya lebih banyak menerima naskah dari beliau. Monggo Mbak Dewi. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang tadi dari Pak Arif ya, tadi ya, yang dari SD itu ya. Untuk pengalaman saya, yang penting anaknya tuh punya minat nulis dulu. Ya, itu kalau saya itu yang penting begini, anak-anak, ayo kita bikin temanya misalnya apa, tentang Hari Pendidikan Nasional, boleh cerita apa saja Bu, ya silakan. Itu tidak harus pendidikan di dalam kelas, mungkin saat kalian di rumah atau di jalan atau di apa. Yang penting kalian nulis. Seperti saya sedang menginspirasi anak memberikan apa ya tentang pembelajaran tatap muka. Dari kemarin di rumah kegiatannya daring, kemudian sekarang ada di madrasah, di sekolah. Ini bagaimana perasaannya? Jadi untuk anak-anak, kalau saya temanya ya tidak saklek harus yang seperti itu. Yang penting anak-anak kita mau menulis dulu. Jadi nanti kalau tulisan-tulisan itu sudah istilahnya sudah terkumpul, nanti bisa kita bukukan. Karena ini self-publishing ya, jadi tidak. Dan ini biasanya kan dari, oleh, dan untuk kita. Tulisan dari kita, kemudian oleh kita, dan untuk kita. Jadi menurut saya silahkan monggo-monggo saja. Tulisan apapun boleh. Ya, yang penting misalnya, maksud saya begini, kalau puisi semua. Kalau misalnya itu opini atau pendapat semua, kalau itu pengalaman pribadi, pengalaman semua. Jadi jangan, menurut saya yang sudah pernah itu satu buku bisa, jangan satunya ada puisinya, ada apa yang lainnya, misalnya ada pengalaman, tapi sebetulnya tidak menutup kemungkinan karena buku ini suka-suka kita. Termasuk ini buku yang cerita yang bolak-balik ini, yang di sini adalah cerita yang hanya apa imajinasi, ya, misalnya. Kemudian, nah ini kisah Selimut Usang. Nah ini ada dua cerita, istilahnya dua ide dalam satu buku. Misalnya nanti terpaksanya dalam satu buku ini kok ada yang menulis cerpen, lalu ada yang menulis puisi. Nanti kita buat bolak-balik seperti ini. Yang di sini mungkin bunga rampai cerpen, yang sini bunga rampai puisi, itu bisa juga. Jadi buku-buku ini adalah buku-buku yang istilahnya untuk kita. Kemudian pertanyaan kedua tadi, bagaimana misalnya menarik pembaca untuk generasi emas. Jadi begini, sekarang kan sedang ada kurikulum merdeka, kita hubungkan bahwa kita itu memberikan pendidikan karakter kepada siswa kita. Insya Allah tulisan-tulisan kita yang ada hubungannya dengan sopan santun, dengan norma-norma dan sebagainya itu nanti sampai kapanpun itu masih akan dibutuhkan. Tidak hanya dibutuhkan sesaat. Begitu. Mungkin itu dulu jawaban dari saya. Monggo Mbak Neni bisa dilanjutkan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Silakan Mbak Neni. Terima kasih Mbak Dewi. Ya, betul sekali. Jadi buat anak-anak mungkin kita agak kesulitan mensegmenkan tema ya, apalagi saat sekarang kita menggembar-gemborkan literasi, menulis. Anak mau menulis saja itu sudah bagus. Jadi lebih baik mereka diberikan kebebasan memilih tema yang mereka suka atau menulis suka-suka ala mereka. Dari kita lah yang kita coba mengolah. Kalau memang ada yang nanti hasilnya ada puisi, kemudian ada cerpen, tadi seperti yang Mbak Dewi sarankan, kita bisa membuat buku yang modelnya mungkin kita kumpulkan dulu yang cerpen-cerpen, yang puisi-puisi, kita modif covernya, jadi layoutnya kita kumpulkan sesuai genrenya masing-masing. Kita bisa buat yang model bolak-balik. Jadi biarkan mereka anak-anak berekspresi dengan pembebasan tema. Itu saran dari saya dan Mbak Dewi. Kemudian tadi buat Mbak Hoirul tentang ide ya. Ide itu betul, itu adalah harta karun. Nanti ada di salah satu tampilan di YouTube kami bagaimana cara mengolah ide. Nanti saya bagi linknya Mbak Hoirul di situ. Bagaimana kita mensikapi ide yang bermunculan tiba-tiba lagi di kamar mandi, lagi di sekolah, ada aja ide. Kalau saya pribadi, kan kita sudah ada pegang gadget nih, kalau ada ide, saya selalu tulis di gadget dulu. Dan di laptop saya punya folder khusus namanya Bank Ide. Jadi
ide apa aja saya tampung, kalaupun kita punya, ini isinya ini, itu tadi kembali ke sinopsis, saya buat sinopsisnya dulu, dari ide ini saya udah buat sinopsis tentang ini, bercerita akan tentang ini, cuma kadang karena kesibukan kerja itu kan nggak terpegang. Nah, adanya bank ide mengatasi ide yang sudah kita simpan dengan rapi, jika kita pas ada waktu luang, itu sangat membantu, jadi ide kita tidak hilang, karena sayang banget, saya pernah punya ide tak bagus, tapi karena lupa begitu aja tiba-tiba ingat, tadi tuh aku punya ide apa ya? Jadi kalau kita tiba-tiba sekarang kalau muncul ide, pasti saya langsung ketik di handphone, atau saya punya satu buku kecil yang saya bawa kemana-mana, itu isinya tulisan-tulisan kecil, ada ide ini, ada ide ini, ada ide ini. Itu sih kira-kira kalau kita mau mengakali ide yang munculnya dimanapun dan tidak ada waktu. Kira-kira itu ya Mbak Hirol, terus tadi apa ya, bagaimana mengkonsistensikan ya antara ide dengan tema, dengan tulisan. Itu kembali kita tadi ke acara kita buat outline. Jadi pasti outline itu tidak jauh beda dari tema atau ide kita. Tadi saya contohkan kita buat dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, itu adalah pengembangan dari ide kita. Jadi ide paragraf 1, outline 1, outline 2, outline 3 itu selalu saling berhubungan. Itu aja sih kuncinya. Kira-kira bisa dipahami nggak, Mbak? Nanti saya bagi ininya, PPT-nya, mungkin dari situ bisa membantu Mbak untuk mempelajari konsistensi penulisan kita dengan ide yang kita punya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan mungkin Mbak Dewi atau Mbak Neni? Kalau tidak ada, kita ada 3 penanya ini, satu yang raise hand dan 2 ada ini sudah ada lagi ya tambahan di chat room. Tapi sebelumnya ini panitia minta kita berfoto bersama dulu, khawatir ini udah pada mau tidur ya. Kita masih ada waktu lagi sebenarnya, sekitar 20 menitan ya. Bapak Ibu silakan on cam, kami serahkan sebentar dulu kepada Kak Elva. Kak Elva? Oke, sambil kita nunggu Kak Elva, soalnya tadi dia sudah japri, udah siap-siap ini ya, Bu Sri Faizalis Nasari sudah bergaya, tapi kameramennya belum ada ya. Bu Elva gimana? Ya, Ya, oke, silakan. Silakan dibuka dulu, kita masih proses ya. Dibuka dulu, on cam dulu semua. Oke, sebentar. Ya, silakan Bapak Ibu, kita ini ada 6 slide ya. Oke, saya coba yang pertama di slide 1. Oke. 1, 2. Ya, tunggu sebentar. Bentar ya, saya lihat dulu hasilnya. Oke, sekarang kita beralih ke slide kedua. Ini ditahan dulu senyumnya, ya, rapi-rapikan jilbab. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, saya lihat lagi hasilnya. Ya, silakan on cam kembali.
Sekarang slide ketiga. Ini semakin banyak yang absensinya nanti ya di ini. Ditahan dulu supaya tidak melakukan chat ya. Bentar. Oke, kita akan beralih ke slide keempat. Slide keempat. Juga semakin banyak yang tidak on cam. Bentar. Terus kembali. Dan yang terakhir, bentar, slide kelima. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan, Kak Adel. Ya, baik, terima kasih Kak Elva. Silahkan Ibu Tina Mardiana ya, yang raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya secara live. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya, kita sering terutama sebagai penulis Suaranya hilang barangkali ya? Yang hilang. Iya, hilang. Iya. Oke. Ibu Tina, apakah masih berada di sana? Hilang Baik. sinyalnya kelihatannya. Ya, hilang sinyal. Baik. Ini Mbak Dewi dan Mbak Neni, ada pertanyaan dari Ibu Ilmawati Kasim, Min 4 Banggai, Sulawesi Tengah. Ibu Ilma, kita tanya dulu apakah mau live pertanyaannya atau kita bacakan pertanyaannya? Dibacakan saja. Iya, baik. Saya yang bacakan apa Ibu? Bagaimana membagi waktu menulis? Dengan waktu ada cari nafkah, urusan keluarga, kemudian ikut organisasi juga gitu. Nah, ini mungkin pada dua-dua narasumber ya, berdasarkan pengalamannya. Kemudian ada dari Bapak Syahril Hasibuan. Bagaimana nih caranya menerbitkan buku di Askia? Nah, ini keren sekali nih. Ada juga pertanyaan yang japri ke saya. Dia mau tanya berapa lama prosesnya, kelihatannya mau cepat-cepat menerbitkan buku dan bukunya sudah ada ini Mbak. Oke, kami persilakan Mbak berdua, silakan untuk pertanyaan Ibu Ilmawati dan Pak Syahril Hasibuan. Oke, saya dulu ya Mbak Adel ya. Monggo Mbak. Oke, terima kasih. Itu setiap webinar selalu muncul pertanyaan itu ya. Bagaimana cara membagi waktu? Nah ini. Jadi begini, kalau saya pribadi ya, kadang memang harus ada yang dikorbankan. Kalau saya sedang asik menulis, kadang-kadang nggak sempat masak. Kadang-kadang organisasi juga kadang nggak berangkat, misalnya di masjid ada acara gitu ya. Tapi saya selalu menyikapinya dan alhamdulillah suami dan anak-anak saya mendukung. Tapi yang saya tidak diizinkan oleh anak-anak tuh kalau saya begadang. Saya tuh hobinya begadang. Kalau sudah punya keinginan nulis, kadang-kadang sampai jam 2:30 pagi saya betah ya. Tapi karena kemarin saya harus masuk IGD gara-gara tensinya tinggi, anak-anak saya terus, Ibu itu nulis aja untuk apa? Nah ini Ibu tuh nulis tuh happy ya, karena saya senang. Kemudian suami saya, ini ibumu kalau nggak nulis malah sakit nanti. Jadi begini membagi waktunya, saya selalu mencari waktu, biasanya tadi saya sampaikan setelah sholat tahajud pagi, sambil menunggu sholat subuh itu saya ada waktu minimal setengah jam atau 1 jam saya paksa untuk nulis. Nulis apa saja. Kemudian tadi kalau ide-ide seperti yang Mbak Neni tadi sampaikan, saya catat, kadang-kadang saya catat, oh idenya tadi ketemu ini, mau menulis tentang apa, ditulis dulu. Jadi itu nanti seperti itu. Dan jadi memang, dan kadang-kadang juga, misalnya maaf ya, ini pun nggak sempat masak, ini masih punya ada tugas tulisan, ya. Termasuk juga harus organisasi,
juga di kantor juga harus bekerja, jadi begitu membagi waktunya. Jadi memang kadang-kadang juga kadang nggak masak, kadang-kadang ayo kita apa aja yuk, GoFood aja yuk gitu. Padahal saya punya tugas itu. Seperti itu. Kemudian pengalaman saya tadi, mungkin nanti Mbak Neni menambahkan pengalaman saya mencetakkan di Mbak Neni di Askia Publish itu, saya senangnya selalu apa ya, on time. Jadi waktunya tuh bisa cepat. Kurang lebih kalau dulu itu sekitar 1 bulan itu sudah bisa selesai. Yang penting naskah sudah dirapikan, kemudian editnya tidak terlalu lama. Karena saya setelah bergabung dengan Askia Publishing juga kadang-kadang diberi amanah untuk PC, kadang-kadang juga membantu mengedit dan sebagainya. Itu. Tapi kemarin ada sedikit masalah tentang ISBN, tapi nanti silakan Mbak Neni yang bercerita. Yang jelas di sana tuh dari sekitar 70-an buku yang kami sampaikan, minim sekali adanya kesalahan. Dan saya senang bukunya tuh betul-betul buku yang rapi gitu loh. Saya bandingkan dengan buku yang saya bikin dengan teman-teman, ini bukunya rapi, kertasnya bagus, dan juga waktunya kadang-kadang Mbak Neni bilang ini 10 hari, ternyata seminggu sudah sampai bukunya misalnya untuk waktu untuk mencetaknya gitu. Tapi untuk proses awal yang penting sudah kita siapkan naskahnya, sudah kita kumpulkan, kemudian apa-apa saja yang ingin dimasukkan, misalnya ada sambutan dan sebagainya. Kalau saya biasanya kalau itu misalnya di salah satu sekolah ya di madrasah kami, misalnya hanya lingkup sekolah, nanti sambutannya kepala sekolah atau kepala madrasah itu saja. Jadi kita siapkan semuanya. Nanti kalau sudah disetorkan biasanya lebih. Tapi kalau masih nunggu ini, nunggu itu, mungkin ada yang fotonya minta diganti kan, biasanya kadang-kadang kita apa ya melayani banyak orang tuh kadang ini sudah dikasihkan fotonya ganti ini lagi, apalagi kadang-kadang Mbak Neni pusing ini Mbak. Kelihatannya Mbak Ayu ini aneh-aneh ya. Ada yang rewel juga ya, karena kebetulan kemarin juga beberapa ada yang buku pribadi, kemudian ada juga buku antologi. Begitu, yang penting kurang lebih setahu saya sekitar 1 bulan itu sudah bisa cetak. Tapi monggo Mbak Neni bisa menyampaikan. Begitu Mbak Neni, Mbak Adel, monggo. Ya.